Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, isi saya dengan Muhammad Faisal Ramadan dengan NPM 10.100.118.004 dari Fakultas Kedokteran Unisba tahun 2018. Di sini saya akan melakukan presentasi spesial yang berjudul ada Systematical Review Pengaruh Konsumsi Sayuran Harian terhadap tekanan darah penderita hipertensi. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana hipertensi sendiri dia itu merupakan kondisi yang paling banyak ditemukan di dunia. Dapat dikatakan dia itu mengalami hipertensi jika terdapat tekanan darah sistoliknya itu lebih atau sama dengan dari 140 mm raksa, dan juga tekanan darah dari diastoliknya itu lebih atau sama dengan dari 90 mm raksa. Di mana pencegahan hipertensi juga dapat dilakukan berupa adanya pendekatan farmakologis. Selain adanya pendekatan farmakologis, perubahan gaya hidup termasuk adanya peningkatan aktivitas fisik dan mengkonsumsi makanan yang sehat merupakan komponen penting untuk pencegahan terjadinya hipertensi, di mana didukung di Indonesia sendiri secara epidemiologis merupakan negara yang tropis yang sangat subur akan tanaman-tanaman, terutama beragam sayuran, di mana konsumsi sayuran harian yang banyak mengandung dari mikromolekul telah terbukti mengurangi dari tekanan darah. Menurut WHO tahun 2019 terdapat adanya 1 miliar orang di seluruh dunia menderita hipertensi, di mana sebagian besarnya tinggal di negara yang berpenghasilan rendah dan juga menengah. Pada tahun 2015 juga, 1 dari 4 pria serta adanya 1 dari 5 wanita seluruh dunia menderita yang namanya itu adalah hipertensi. Metodologi penelitian yang Faisal gunakan di mana di sini ada systematical review, di mana didapatkan dari 3 data sumber, yaitu adanya Medline, Ovid Clinical Age, dan juga adanya Springer Link. Pada Medline didapatkan hanya 72 artikel, pada Ovid Clinical Age terdapat ada 334 artikel, serta pada Springer Link didapatkan adanya 7.115 artikel. Lalu hasil jurnal secara keseluruhan, hasil duplikasi didapatkan hanya 6.215 artikel. Setelah itu nanti akan diinklusi dengan rentang waktu 2011 hingga 2021, full text dengan randomized control trial, didapatkan pada Medline terdapat ada 18 artikel, lalu juga pada Ovid Clinical Age didapatkan 187 artikel, serta juga nantinya pada Springer Link didapatkan 357 artikel. Lalu nanti akan dilakukan eksklusi, yaitu adalah antara judul artikel dan abstrak isinya itu berbeda, didapatkan ada 555 artikel yang berbeda. Lalu nanti akan diuji kelayakannya berupa full text artikel. Untuk penilaian eligibility-nya sendiri didapatkan hanya 7 artikel. Lalu nanti akan dilakukan tahap selanjutnya melalui dari critical appraisal yang didapatkan hanya artikel yang ineligible-nya adalah 3 artikel. Sehingga nanti include artikel atau artikel yang saya gunakan terdapat ada jumlahnya itu 4 artikel. Artikel yang pertama itu adalah randomized clinical trial of the effects of living and vegetables and inorganic nitrate on blood pressure yang dilakukan tahun 2020 di Swedia. Tujuannya sendiri adalah mengevaluasi dari efek konsumsi sayuran hijau dengan kandungan tinggi nitrat terhadap tekanan darah pada 231 pasien dengan tekanan darah tinggi. Didapatkan tidak adanya perubahan yang secara signifikan pada tekanan darah diastolik maupun pada sistoliknya. Lalu pada artikel yang kedua, yaitu dengan judul Dietary Approach to Hypertension Based on Low Glycemic Index and Principle of DASH, Randomized Trial in Primary Care yang dilakukan tahun 2013 di negara Brazil, dengan tujuannya sendiri adalah mengevaluasi dari efek DASH diet yang dikombinasikan dengan low glycemic index serta adanya intervensi dari Brazilian diet untuk menurunkan dari tekanan darah pada pasien hipertensi, didapatkan bahwa adanya perubahan yang signifikan pada tekanan darah sistolik maupun juga pada diastoliknya. Lalu pada artikel yang ketiga yaitu adalah Dietary Approach to Stop Hypertension Dietary Intervention Improve Blood Pressure and Vascular Health in Youth with Elevated Blood Pressure yang dilakukan tahun 2021 di Amerika Serikat, dengan tujuannya adalah mengevaluasi dari efek 6 bulan menjalani DASH diet dan adanya follow-up hasil dalam 18 bulan terhadap tekanan darah dan fungsi endotel. Didapatkan bahwa adanya tekanan darah sistolik pada partisipan dengan adanya intervensi DASH diet mengalami penurunan yang secara signifikan. Lalu juga pada artikel yang keempat didapatkan time course of change in blood pressure from sodium reduction and the DASH diet yang dilakukan tahun 2017 di negara Amerika Serikat, dengan tujuannya adalah menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan tekanan darah setelah mengurangi dari konsumsi natrium selama 4 minggu dan menjalani dari DASH diet selama 12 minggu. Yang dimana didapatkan juga dari yang kelompok DASH diet yaitu ada penurunan yang signifikan terhadap penurunan dari tekanan darah baik itu sistolik maupun juga pada diastoliknya. Lalu terdapat ada juga dari level of recommendation yang didapatkan bahwa terdapat ada satu penelitian dengan rekomendasi yang kuat namun menunjukkan hasil yang tidak bermakna antara konsumsi sayuran dengan tekanan darah. Sehingga terdapat ada 3 penelitian rekomendasinya itu lebih lemah, namun terdapat menunjukkan adanya pengaruh konsumsi sayuran terhadap tekanan darah.
Sehingga didapatkan juga bahwa konsumsi sayuran harian dalam bentuk diet DASH dapat memberikan dampak penurunan terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi dengan jumlah konsumsi sayuran harian yang pada setiap artikel yang diberikan secara bervariasi. Di mana untuk secara umum dari intervensi konsumsi sayuran harian dapat menurunkan tekanan darah dari adanya efek nitrat yang dapat memicu adanya pembentukan nitrit oksida dari pembuluh darah yang berperan sebagai vasodilator, dan juga bisa dari efek konsumsi sayuran dengan pola diet DASH yang dapat meningkatkan dari kadar kalium dalam tubuh, yang dimana kalium juga dapat berperan dalam inhibisi dari sistem renin-angiotensin, relaksasi pembuluh darah, dan aktivasi barorefleks sehingga dapat memiliki dari efek menurunkan tekanan darah. Sehingga kesimpulannya sendiri dari keempat artikel yang saya dapatkan, dapat disimpulkan bahwa adanya konsumsi sayuran harian dapat menurunkan nilai tekanan darah pada penderita hipertensi melalui pembentukan nitrit oksida dari pembuluh darah yang berperan sebagai vasodilator, dan kadar kalium yang dapat berperan sebagai inhibisi dari sistem renin-angiotensin, relaksasi pembuluh darah, dan aktivasi dari barorefleks, sehingga dapat memiliki adanya efek menurunkan tekanan darah. Di mana perubahan pola hidup dengan konsumsi sayuran harian dengan metode diet DASH pada penderita hipertensi dewasa dengan jumlah penyajian per harinya itu dapat diberikan 4-5 kali per hari, dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi dewasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin sekian yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.